Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang mulia dan acara yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berkumpul bersama-sama untuk terus menambah ilmu agama kita, yang mudah-mudahan juga bertambah amal-amal kita, bertambah umur, bertambah usia, lalu bertambah pula ilmu. Dan setelah bertambah ilmu, mudah-mudahan bertambah amal, sehingga mudah-mudahan bertambah pula pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus betul-betul menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk mengarungi kehidupan setelah kematian, karena kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang panjang, di mana di sana kita butuh selamat dan di sana kita butuh bekal. Maka untuk menuju tempat peristirahatan kita yang terakhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan perjalanan panjang yang membutuhkan sangat banyak sekali bekal, dan itu bisa kita ambil dari pahala yang selama ini kita kumpulkan selama kehidupan ini. Maka mudah-mudahan kita tetap hadir di majelis ilmu dalam rangka menambah ilmu, lalu menambah amal, sehingga menambah bobot kebaikan kita di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sederhana, namun insyaallah menurut saya ini tema yang sangat penting. Saya beri judul karena nanti mungkin diabadikan ya di dalam YouTube. Maka supaya YouTubernya Pak Win dan Mas Bakhtiar tidak kesulitan menulis judul, saya beri judul saja biar mudah. Judulnya Jangan Lupa Bahagia. Wah, ini. Jangan lupa bahagia. Sebenarnya terinspirasi naik motor, lihat ada truk tulisannya begitu ya. Jangan lupa bahagia. Ya pikir-pikir betul, karena banyak orang yang lupa kalau dirinya itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk bahagia. Ini benar sekali. Banyak di antara kita mengaku mukmin, mengaku beriman, mendapat anugerah Al-Quran, mendapat anugerah diutusnya Rasulullah SAW. Harusnya kita bahagia, tapi kita lupa kalau kita ini harus bahagia. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, siapapun di antara kita yang beriman kepada Allah, jangan lupa kita harus bahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Toha ayat yang kedua, Allah berfirman,
ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan kalian. Atau dengan bahasa lain, kata Allah, aku ini memberikan anugerah agama kepada kalian. Aku memberikan aturan, aku membuat syariat Islam bukan untuk menyusahkan kalian. Kalau tidak untuk menyusahkan, berarti kebalikannya, untuk membuat kita bahagia sebenarnya. Dan itu bukan semata-mata kebahagiaan di akhirat, tapi juga kebahagiaan di dunia. Kalau ada orang mukmin berpikir bahwa wah nanti biarlah saya bahagianya di sana di surga, di sini susah tidak masalah. Ini pandangan dan keyakinan yang perlu diluruskan. Untuk apa kita hanya bahagia di akhirat sementara di dunia tidak bahagia? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman. Dan kalau Allah mencintai, pastinya Allah menginginkan kita bahagia. Bukankah kalau kita mencintai seseorang, gak pernah terpikir dalam pikiran kita ingin menyengsarakan dia. Kalau bapak-bapak sayang sama anaknya, pasti yang ada dalam pikirannya gimana supaya anak saya bahagia. Kalau ibu-ibu sayang kepada putra-putrinya, pasti yang ada dalam pikirannya bagaimana supaya anak saya bahagia. Apapun yang dilakukan untuk kebahagiaannya kalau ada cinta. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang beriman, tidak mungkin Allah menginginkan kita itu susah. Mungkin ada orang berpikir, Ustadz, bukankah dalam hadis katanya orang mukmin itu waktu di dunia bagaikan di penjara. Ada hadis yang berbunyi apa hadisnya Pak? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang-orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Wah, kalau begitu namanya di penjara, berarti kita kan harus susah. Nah, ini perlu diluruskan Bapak Ibu jamaah sekalian. Dulu ada seorang Yahudi yang mana dia seorang penjual minyak wangi. Kemudian Khalifah Umar pernah membeli minyak wangi kepadanya. Ada sahabat Nabi, saya agak lupa apakah Khalifah Umar atau sahabat Utsman. Ada seorang sahabat Nabi yang kaya raya, kemudian membeli minyak wangi kepada seorang Yahudi. Dan si Yahudi ini tahu bahwa ini Muslim dan dia kaya. Dan hebatnya lagi orang Yahudi ini tahu sabda-sabda Rasulullah SAW. Dia mengatakan, kata nabimu bahwa dunia ini penjara bagi kalian orang-orang beriman, orang-orang Islam. Dan nerakanya surganya orang-orang kafir. Tapi mana buktinya? Waktu itu karena pedagang kecil Pak ya, bukan saya meremehkan para pedagang minyak wangi ya. Karena banyak juga orang-orang yang punya toko parfum kaya sekarang ya. Tapi gambarannya waktu itu pedagang kecil, sederhana, sementara pembelinya orang kaya. Pedagangnya Yahudi, pedagang kecil yang pas-pasan, hidupnya banyak kesusahan, pembelinya seorang muslim kaya raya. Lalu Yahudi ini protes, bukankah Nabimu mengatakan bahwa di dunia ini adalah penjaranya orang-orang beriman, orang-orang Islam, dan surganya orang-orang kafir. Nah menurut kalian saya kan kafir, tapi saya lihat-lihat saya miskin, saya sengsara, sementara Anda ini kaya, Anda orang yang sukses di dunia ini. Terus mana buktinya sabda nabimu itu? Maka kata sahabat ini, oh kamu salah memahami hadis itu. Kamu sekarang waktu di dunia, walaupun miskin, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan neraka nanti. Nah inilah surgamu di sini. Coba kamu bandingkan, kamu sekarang miskin tapi masih mending daripada di neraka nanti. Nah bagi kami, walaupun kami di sekarang kaya, ini nggak ada apa-apanya dengan surganya Allah nanti. Bagi kami, walaupun kami kaya raya, hidup bahagia, senang, dibandingkan surga itu loh nggak ada apa-apanya. Maka bagi kami ini belum apa-apanya.
Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian maksudnya begitu. Bukan disalahartikan bahwa kalau jadi orang mukmin, jadi orang muslim harus susah hidupnya. Supaya mempraktekkan hadis Nabi kayak di penjara, begitu. Maka ini pengertian yang salah. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita luruskan pemahaman kita bahwa orang-orang beriman bukan hanya harus bahagia di surga nanti, tapi juga harus bahagia di dunia ini. Maka Allah mencintai orang-orang beriman, pasti kita ingin bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan hanya nanti, tapi sekarang juga. Tapi Ustadz kan sekarang saya juga mukmin tapi banyak kesusahan. Ya. Saya pernah menyampaikan ayat yang isinya larangan kita bersedih, lalu selesai dari kajian turun ada bapak-bapak nanya, Ustadz saya itu sudah beriman dari kecil. Dari muda sampai tua, itu miskin, sampai mau bayar sekolah anak saya itu mesti kebingungan, saya sering sedih. Katanya jadi orang beriman harus bahagia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta yang dalam tidak selalu diperlakukan orang yang dicintai itu dengan selalu disenangkan. Ada kalanya justru ini menunjukkan cinta yang dalam, kadang-kadang dibuat susah demi kebaikan yang lebih besar. Ini kita harus berbaik sangka kepada Allah. Ya. Katanya mukmin harus bahagia, Allah cinta, tapi saya kok susah terus. Maka kita ingat bahwa cinta sejati, cinta yang beneran, justru kadang-kadang, ya tidak selalu, kadang-kadang, ya, orang yang mencintai itu memperlakukan yang dicintainya, yaitu ingin membuat kesulitan, tapi demi kebaikan yang lebih besar. Seperti saya sering contohkan, bapak-bapak dan ibu-ibu mondokkan anaknya itu sebenarnya menyenangkan apa menyusahkan bagi anak kita? Mayoritas pondok itu menyusahkan ya, secara lahiriahnya ya. Coba tanya saja anak-anak, enak di nang omah punang pondok gitu. Walaupun pondoknya mewah ya. Apalagi pondok-pondok yang sederhana. Di rumah tidurnya spring bed, di pondoknya tidur di kasur lipat. Di rumah diajak ke KFC, McDonald, mie gacoan, Wismi, ya, mie jutek gitu ya. Terus mie suah, tahu dia. Ya, enak-enak. Sementara di pondok seadanya. Nah, tapi kenapa orang tua melakukan itu? Anaknya dikirim, gak pernah ketemu, tidur kurang nyaman, makan kurang enak, gak ada main, ya, gak boleh main HP, main game dan sebagainya. Kesannya disusahkan, tapi itu dilakukan orang tua karena melihat kebaikan yang jauh lebih besar di belakang hari. Nah, begitu pula Allah mencintai orang-orang beriman, tidak selalu memberikan kebahagiaannya selalu dengan hal-hal yang menyenangkan. Ada kalanya diberi kesusahan dulu supaya senang setelahnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka sebenarnya mari kita luruskan mindset kita bahwa jadi orang beriman itu harus bahagia. Allah sudah menegaskan tadi, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an, tidaklah kami beri syariat Islam, tidaklah kami berikan agama, tidaklah kami mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk menyusahkan kalian, tidak. Kalau tidak menyusahkan berarti inginnya Allah itu membahagiakan kita. Cuman salahnya ada di kita. Allah itu menginginkan kita bahagia, kitanya yang sedih. Nah Ustadz, namanya sedih manusiawi, betul. Kesedihan itu manusiawi. Siapapun pernah mengalami kesedihan, bahkan para nabi dan rasul. Ya, contoh ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu saking sedihnya sampai kedua matanya buta. Beliau kehilangan putra yang paling disayangi dan dicintai, nah itu Nabi Yusuf. Ya, sehingga beliau mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman Allah dalam surat Yusuf ayat 86. Nah, di situ Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku ini. Itu artinya para nabi pun mengalami kesedihan.
termasuk Nabi Yakub. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersedih saat istri beliau yang tercinta Khadijah Al-Kubra, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai dan disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pembelaannya yang luar biasa, meninggal pada tahun ke-10 kenabian saat usia Rasulullah 50 tahun. Beliau meninggal yang berbarengan dengan wafatnya pamannya Abu Thalib. Maka Rasulullah sebagai manusia biasa juga merasa sedih. Sampai tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Dan untuk menghibur kesedihan Rasulullah, Allah Isra Mi'rajkan pada tahun ke-10 kenabian, ya, setelah usia Rasulullah usianya 50 tahun. Itu artinya para nabi dan rasul juga pernah bersedih. Begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun generasi terbaik umat ini pernah mengalami masa-masa kesedihan. Sebagai contoh pada peristiwa perang Uhud, ya. Di sesi kedua kaum muslimin mengalami kekalahan dan korban jiwanya sangat banyak. 10% dari pasukan gugur sebagai syuhada. Dari 700 orang, 70 meninggal dunia. Dan mayoritas kondisi jasad mereka secara lahiriah itu mengenaskan. Bagaimana Mus'ab bin Umair yang diputus tangan beliau kiri kanan dan dadanya ditombak sampai tembus, bahkan tombaknya sampai patah. Bagaimana kondisi Hamzah bin Abdul Muthalib yang ditusuk tombak, dilempar tombak dari belakang oleh Wahsy, budaknya Hindun, sampai tembus ke perut beliau. Lalu setelah itu dadanya dibelah oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, dibelah. Kemudian hatinya, jantungnya dikoyak, ya, sampai dikunyah oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Sehingga ketika ditemukan jasad beliau, dadanya terbelah, menganga, dan Rasulullah sangat bersedih dengan kejadian itu. Maka para sahabat Nabi pun pernah bersedih. Maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hidup di dunia ini Allah pergilirkan antara kebahagiaan dan kesedihan. Allah berfirman di antaranya dalam surat Ali Imran, ya, ayat 140. Allah menyatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari di mana kami pergilirkan di antara manusia kebahagiaan dan kesedihan. Allah pergilirkan di antara manusia kesedihan dan kegembiraan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita bersedih itu hal yang wajar, manusiawi. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang menyatakan bahwa kita ini harus bahagia? Maka maksudnya adalah kalaupun sedih, maka jangan berlarut-larut, jangan keterusan, jangan terlalu dalam. Sedih boleh sedih, tapi jangan terpuruk. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tentang kata-kata sedih Allah gandengkan dengan larangan, kata la. Nah, ada salah satu ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini poinnya. Ya, maka jangan lupa bahagia. Satu ayat yang akan kita bahas yang berkaitan dengan larangan kita untuk bersedih, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa kita buka dalam surat Ali Imran ayat 139. Jadi satu ayat di atasnya yang tadi, ya. Surat Ali Imran ayat 139. Sebenarnya ada banyak ayat yang berbunyi mirip. Intinya sedih dan di depannya ada larangan. Allah berfirman dalam surat
Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa hina, jangan merasa lemah, ya. Jangan merasa rendah, dan jangan bersedih. Sesungguhnya kalian itu adalah yang tertinggi kalau kalian beriman. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita lihat ayat ini, kata sedih Allah awali dengan kata larangan, wala, dan janganlah, tahinu wala tahzanu, jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Ini salah satu ayat yang akan kita bahas. Sebenarnya masih ada ayat yang lain, contohnya dalam surat At-Taubah ayat 40. At-Taubah 40. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ketika berada di Gua Hiro. Rasulullah mengatakan, dan ini diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 40. Rasulullah mengatakan, ini firman Allah, sebenarnya perkataan Rasulullah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih engkau wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam surat Toha Allah menegaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan, diberikan kepada kita bukan untuk menyusahkan kita, untuk membahagiakan kita. Sehingga di ayat-ayat lainnya, janganlah kalian itu bersedih. Sedih silakan manusiawi, tapi jangan terus-terusan, jangan terpuruk, jangan terlalu dalam. Kalau sedih segera bangkit. Itu maksudnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, terkait dengan ayat ini ada yang perlu kita pertegas. Allah menyatakan, jangan merasa hina, jangan merasa rendah, jangan bersedih kalau kalian beriman, karena kalian itu yang tertinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menegaskan, kalau kita ini jadi seorang muslim, kalau kita ini jadi seorang mukmin, jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Ini yang harus saya tegaskan Bapak Ibu jamaah sekalian, karena apa? Pada hari ini kita terpola, ya, kita terpola mindset kita bahwa orang yang bahagia dan sukses itu kalau banyak duit. Sampai akhirnya orang-orang kafir yang lebih kaya kita anggap lebih mulia daripada orang-orang beriman karena miskin. Ini tentu kesalahan yang sangat fatal Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Jangan sampai kita ini terbawa polanya mereka. Nah, ini mayoritas kaum muslimin mengukur kebahagiaan dan kesuksesan seseorang itu karena harta, sehingga orang yang paling mulia, orang yang paling sukses adalah orang yang paling banyak hartanya. Bahkan sampai itu pun kalaupun orang kafir dianggap lebih mulia. Berapa banyak kaum muslimin yang merasa rendah? Wah, saya ini cuma kuli, sementara bos saya itu kafir tapi kaya, dimuliakan. Nah, ini perlu kita luruskan Bapak Ibu jamaah sekalian. Padahal Allah menegaskan jangan merasa hina, jangan merasa sedih, ya. Engkau ini, kalian ini yang tertinggi, high level, yang tertinggi. Kalau apa? Kalau kalian beriman. Nah, kita sudah beriman, kenapa merasa rendah? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk menguatkan ini, saya akan sambungkan dengan ayat yang lain, agar kita ini merasa bangga sebagai seorang mukmin, kemudian memiliki rasa percaya diri di tengah-tengah kerumunan orang-orang kafir. Di kancah dunia, orang-orang beriman ditinggikan levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ini sikap rasis atau bagaimana? Ya, kalau rasis berarti kan ras, merasa bangsa yang tertinggi, suku yang tertinggi. Kalau ini kaitannya dengan masalah keimanan. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, ya, kita bisa melihat di dalam surat At-Taubah ayat 28.
Kita buka surat 9. Surat At-Taubah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yaitu yang ke-28. Agak panjang tapi yang saya potong di atas. Ya, coba dicek Pak. Surat At-Taubah ayat 28. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najsun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza." Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik itu adalah najsun. Najsun itu apa Pak? Kasar apa tidak Pak ini Pak? Coba bahasanya. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najsun, najis. Nah, kita luruskan dulu supaya tidak serampangan dalam menafsirkannya sehingga nanti ketemu orang-orang musyrik, orang-orang kafir nempel wah najis diumbah gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini barangkali ada orang non muslim yang merasa tersinggung, saya jelaskan dulu supaya tidak salah paham. Dalam agama Islam, posisi manusia, Bani Adam, siapapun dia, levelnya tinggi jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Artinya kita menilai dan menghargai sisi manusianya. Semua manusia, keturunan Nabi Adam itu mulia secara umum dibandingkan makhluk yang lainnya. Bukankah Allah telah berfirman, Allah menyatakan, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr." Dan sesungguhnya kami telah muliakan Bani Adam, yaitu manusia. Di sini tidak dikhususkan orang-orang mukmin, ya, semua manusia. Sehingga Islam menghargai seluruh manusia karena itu Bani Adam. Secara umum mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Sehingga kita pun menghormati siapapun dari sisi manusianya. Ya, lebih mulia dari makhluk yang lainnya. Ini satu. Sehingga kalaupun kita meninggikan, oh kami lebih tinggi karena beriman, oh ini kafir, lebih rendah. Bukan dari sisi manusianya, tapi dari sisi akidahnya, dari sisi keyakinannya, dari sisi pemahamannya. Nah, sehingga kalau ada orang menuduh muslim ini rasis banget ya, menuduh manusia lain itu sangat hina. Secara umum dari sisi manusianya kita sama menghargai dan menilai tinggi karena Allah sendiri meninggikan mereka manusia. Namun ketika mereka itu tidak beriman kepada Allah, barulah kita bikinkan level. Orang-orang beriman levelnya yang tertinggi, yang tidak beriman jauh di bawah. Bukan sisi manusianya tapi karena keyakinannya, akidahnya. Nah, bagaimana dengan ayat yang berbunyi tadi, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, orang-orang kafir itu najis. Lalu bagaimana hukumnya secara fisik jasad orang-orang kafir, orang-orang musyrik waktu hidup dan setelah meninggalnya? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat dari mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu menghukumi sesuatu tekstual, ayat maupun hadisnya. Pokoknya apa adanya. Zahir ayat, zahir hadis. Ini terutama yang dipegang dan dicetuskan atau pelopornya atau tokohnya adalah Ibnu Hazm. Sampai digelari Ibnu Hazm Al-Zahiri. Terutama beliau banyak menulis dalam kitabnya Al-Muhalla. Mazhab Zahiri ini menghukumi sesuatu berdasarkan zahirnya. Ayat ini menurut beliau dan juga yang semazhab dengan beliau, zahirnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir najis ya najis. Tidak butuh penafsiran yang lain. Pokoknya tidak boleh disentuh, berarti najis. Kalau tersentuh harus dicuci. Itu mazhab Zahiri. Namun para ulama yang lainnya, jumhur ulama, bahkan 4 ulama mazhab ya,
Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka berpendapat bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak najis badannya, yang najis adalah akidahnya, yang najis adalah keyakinannya. Apa dasar yang mereka pakai? Yang pertama, dulu Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat mengikat seorang kafir di Masjid Nabawi, di salah satu tiang, ya, yaitu bernama Ibnu Ustal, ya, diikat di Masjid Nabawi. Kalau memang najis, mengotori masjid, tidak mungkin dimasukkan ke dalam masjid. Nah, dan setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, bebaskan dia, dilepaskan, lalu dia pergi, ya, ke sebuah kamar mandi dekat pohon kurma, lalu mandi besar, kemudian menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Ya. Ini satu dalilnya bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak najis badannya. Yang kedua, orang-orang ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, ini juga termasuk orang-orang kafir atau tidak, Pak? Menurut Islam? Ya, kafir atau tidak, Pak? Jelas, ya, ayatnya innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Berarti ahlul kitab termasuk, menurut akidah Islam adalah termasuk orang yang kafir. Tapi Islam di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 5 menghalalkan sembelihannya ahlu kitab dan menghalalkan laki-laki mukmin menikahi wanita ahlu kitab. Kalau najis tidak mungkin dihalalkan. Jangankan dinikahi, disentuhnya nggak boleh. Sementara Al-Quran membolehkan laki-laki yang beriman, laki-lakinya muslim, menikahi wanita Yahudi, Nasrani dibolehkan, memakan sembelihannya dibolehkan. Bagaimana kalau menggunakan bejana-bejana, wadah-wadah yang digunakan oleh orang non-muslim? Ya, banyak hadis-hadis Nabi menjelaskan kebolehan menggunakannya. Namun kalau kita tahu bahwa ini non-muslimnya memang biasa makan babi, maka Rasulullah mengatakan cukup dicuci yang bersih. Kalau kita tidak tahu dia musyriknya makan babi atau tidak, kebiasaannya makan babi atau tidak, maka bejana-bejana itu boleh dipakai, ya, perabotannya boleh dipakai. Itu artinya tidak najis secara fisik. Sehingga jumhur ulama, termasuk ulama mazhab yang 4, mengatakan bahwa badannya orang-orang non-muslim tidak najis. Nah, maka ayat tadi orang-orang musyrik itu najis secara akidahnya, saking jeleknya akidahnya, saking kotornya keyakinan mereka. Nah, jadi sini punya gambaran ya Pak. Berarti orang mukmin Allah menyatakan wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian itu yang tertinggi kalau kalian beriman. Allah sebutkan kalian yang tertinggi. Sementara orang musyrik dikatakan najsun, najis. Nah, sudah ada gambarannya. Kenapa kita menganggap mereka lebih mulia? Karena kekayaannya. Kita ingat bahwa secara akidah kaum muslimin akidahnya bersih, sementara akidah orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah najis. Kemudian lebih detail lagi, ya, supaya kita ini enggak terlalu merasa rendah. Seringkali kaum muslimin itu di tengah kancah dunia merasa rendah. Karena apa? Kalah teknologi, kalah ilmu pengetahuan, kalah harta dan lain-lainnya, sehingga orang-orang beriman merasa rendah. Nah, ini harus dibuang jauh-jauh. Lebih detailnya lagi, kita buka dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Saya minum dulu Pak ya, agak serik ini. Bismillah. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum
adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami penuhi jahanam itu dengan kebanyakan golongan jin dan manusia. Yang dimasukkan ke neraka jahanam dari jin dan manusia itu jin dan manusia yang bagaimana, Pak? Yang mukmin apa yang kafir? Yang kafir. Menurut akidah Islam, orang-orang yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Baik itu bangsa jin maupun manusia. Dan karakter mereka itu punya hati yang dimaksud juga akal, tapi mereka tidak mau memahami. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Dan mereka punya pendengaran, tapi tidak bisa mendengar suara kebenaran. Sehingga Allah menegaskan, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka ibarat laksana seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek, lebih sesat lagi dari binatang ternak. Pertanyaan saya, Bapak, apakah kita lantas mengatakan kalau ada orang kafir, ya kamu itu lebih jelek, kamu itu binatang gitu ya, kamu itu hewan ternak ya. Nah, kita lihat kalimat kal an'am, seperti, bukan berarti kita membinatangkan manusia, tidak. Tapi karena kamu ini ya punya akal, nggak bisa membedakan ini benar mana salah. Punya mata, nggak bisa membaca ayat-ayat Allah, baik di dalam Al-Quran maupun di alam semesta ini. Punya pendengaran, nggak mau mendengar suara kebenaran. Maka kalian itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Terus Pak, kita orang mukmin dikatakan oleh Allah, wa antumul a'laun, kalian yang tertinggi, sementara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dikatakan kal an'am, seperti binatang. Lalu kenapa kita lebih memuliakan orang-orang yang seperti, ya dalam tanda kutip seperti binatang? Bagaimana Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Tatsir menjelaskan ayat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian? Ada yang pernah punya ternak, Pak? Hari ini? Atau pernah melihat lah, Pak, ya pastinya. Kalau saya punya ternak ayam, ya mungkin ada yang peternak kambing, sapi, kebo atau bebek, mentok lah termasuk ya. Walaupun kalau di kebiasaan bangsa Arab, bahimatul an'am itu biasanya unta, sapi, kambing ya. Tapi kita luaskan hewan-hewan ternak yang lainnya. Kalau kita lihat hewan ternak itu, sebenarnya mereka diberi otak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa memahami. Mereka juga punya mata melihat, mereka juga mendengar, tapi sebenarnya mereka gak ngerti omongan gembalanya itu. Ya, enggak memahami. Ya. Kalau mereka itu ngerti, pinter, enggak mungkin jadi hewan ternak, Pak. Ya. Protes, demo. Kenapa? Coba kelihatan nun sewung ya, bodohnya hewan ternak itu. Mereka dengan senang hati diberi makan, minum, disuntik vitamin. Wah, Masya Allah ya. Saya itu tahun pertama ternak ayam itu memanjakan sekali ayam saya. Ya. Seringkali menyiapkan menu-menu spesial, bukan hanya nasi sisa, enggak. Belikan jagung 1 karung, jagung manis itu diiris, kasihkan. Wah, besok menunya sayuran, beli sawi. Ya, belum pur yang agak mahal dibelikan biar nggak bosen ya. Bahkan saya buatkan jamu itu 1 ember besar, padahal saya nggak pernah jamu. Ayamnya jamu. Sampai saya carikan mengkudu, saya sering minta sama Pak Win, mengkudu Pak Win itu juga buat ayam Pak itu. Istimewa ya. Saya belikan vitamin B kompleks, suntik yang kapsul, udah semuanya. Tapi kan endingnya apa? Untuk disembelih. Ya. Justru binatang ternak kita gemukkan segemuk-gemuknya, tapi nantinya untuk disembelih. Tapi mereka tidak sadar, tidak punya akal. Diberi otak tapi tidak bisa mikir. Mereka dikasih makan ya senang saja, bersuara, wah senang makan. Nggak ngertinya nanti setelah gemuk disembelih, dibuat sop, dibuat ya opor ayam dan sebagainya. Itulah binatang ternak. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, itu seperti binatang ternak. Mereka sebenarnya diberi pikiran, bahkan sebenarnya secara IQ mereka kadang lebih cerdas
dari orang-orang beriman, lebih cerdas. Ya. Pak, negara-negara maju, negara-negara barat yang non muslim, mereka secara teknologi hari ini lebih maju. Banyak orang pinternya. Ya, banyak profesornya. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Mereka nggak menggunakan pikirannya mana yang benar, mana yang salah. Islam sudah menjelaskan, la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama, nggak ada. Silakan kalian pilih. Tapi qad tabayyana rusydu minal ghai. Sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Punya otak, punya pikiran harusnya bisa menimbang. Tapi mereka nggak mau. Bahkan sudah ada dialog ilmiah, didatangkan Dr. Zakir Naik, sudah jelaskan detail, tetap nggak menerima. Sudah dijelaskan secara ilmiah, secara detail, dengan logika, tetap tidak mau menggunakan akalnya. Yang seperti tadi binatang tadi, punya otak tapi tidak mau memahami. Mereka tidak tuli, tidak buta secara fisik, punya mata, punya telinga, tapi matanya tidak digunakan untuk mengungkap ayat-ayat kebesaran Allah di alam ini maupun di dalam Al-Quran. Tidak mau menerima, mendengar suara kebenaran. Nah, pertanyaannya, Allah menyatakan ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek, lebih sesat lagi. Kenapa lebih sesat Bapak Ibu jamaah sekalian? Ini dari pengalaman saya, ini juga dijelaskan dalam tafsir-tafsir bahwa binatang ternak itu tidak bisa berpikir, ya. Mereka mendengar dan melihat tapi tidak ngerti, tapi ketika mereka dengar suara masih mending, masih nurut. Padahal nggak ngerti, Pak. Sebenarnya nggak ngerti, hanya dengar, oh kalau suara begini biasanya dikasih makan. Kir, wah moro gitu. Walaupun saya nggak bawa makanan, kalau dikir lari, Pak. Berebut ke saya. Nah, mereka tidak paham sebenarnya ucapan saya itu apa maksudnya. Cuman taunya, oh kalau ada suara ini biasanya kita makan. Nah, ya. Kemudian beberapa hewan ternak bisa diarahkan, ya. Misalkan kebo dibuat bajak sawah, ya. Walaupun bodoh, nggak punya akal, tapi bisa menyelesaikan pekerjaan, diatur oleh manusia. Oh belok, ya belok kanan, belok kiri, ya ditarik. Dia juga sebenarnya tidak paham betul, ya dia cuma kebiasaan. Maka binatang ternak tidak punya akal, tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami, tapi mereka masih mending ada kalanya nurut kepada manusia. Tapi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, ya benar-benar nggak nurut, Pak. Berarti kan lebih parah dari hewan. Gitu. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang beriman harusnya berbahagia, bersyukur, alhamdulillah diberi anugerah pikiran, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Maka bukan jadi ukuran kalau orang itu lebih pintar, lebih kaya, lalu dia jadi orang yang lebih mulia, tidak. Nah, disinilah sebagai orang beriman kita harus betul-betul ingat firman Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah merasa hina, jangan merasa bersedih hati. Kalian itu yang tertinggi jika kalian beriman. Dulu para sahabat Nabi SAW diajarkan oleh Rasulullah untuk pede, Pak, di hadapan orang-orang kafir, enggak lembek. Waduh, orang-orang kafir, ya kalah, enggak. Pasang dada, pasang badan, berani. Merasa bangga, saya beriman. Ya. Bukan kita merendahkan, meremehkan dari sisi manusianya, tidak. Tapi dari akidahnya, dari keyakinannya. Kenapa mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah? Sudah diajak berdialog, sudah nyata kebenaran disampaikan. Nah, itulah dari sisi itunya kita harus merasa lebih percaya diri. Dan sebagai orang beriman harus berbangga diri, dalam arti bangga dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan justru jangan sebaliknya, kita dirundung kehinaan, kesedihan, merasa rendah, merasa terkalahkan. Tidak. Kita harus bangkit dan kita harus percaya diri bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bahagia bukan hanya di surga tapi juga di dunia ini. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah berikan syariat Islam agar kita bahagia. Dan kita jangan pernah sekalipun berkecil hati dan lemah. Bahkan ketika kita berjuang dengan susah payah, jangan lemah. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 104 sebagai penutup,
dalam surat An-Nisa, surat 4, ayat 104. Ini sebagai penutup, supaya kita gak loyo Pak ya. Surat An-Nisa ayat 104. Allah berfirman, wala tahinu fibtigha'il qaum. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah, jangan merasa lemah, jangan lelah dalam berjuang mengejar musuh-musuh kalian. Jangan loyo, jangan lemah ketika berjuang berhadapan dengan musuh-musuh agama ini. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian itu merasa sakit, mereka pun juga sama sakit. Kalau kalian itu capek saya berjuang, mereka juga capek berjuang itu. Jangan dikira Pak, mereka itu menyerang Islam dari semua penjuru, enggak capek, mereka juga capek, ya. Kita capek, mereka capek. Mereka ngantuk, kita juga ngantuk, sama. Kita mengeluarkan duit untuk berjuang di atas kebenaran, mereka juga mengeluarkan duit, bahkan lebih banyak dari kita. Nah, maka kata Allah, jangan merasa lemah, jangan merasa hina dalam berjuang. Kalau kamu sakit, mereka juga sakit. Kalau kamu lemah, lelah, mereka juga lelah. Justru bedanya, watarjuna minallahi ma la yarjun. Sementara perbedaannya adalah kamu capek, lelah, berkorban, berjuang, mereka juga sama, lelah, capek, berkorban, berjuang. Bedanya adalah kamu punya harapan surganya Allah, punya harapan dapat pahala, sementara mereka tidak. Harusnya kita lebih kuat dari mereka. Jadi jangan pernah kita merasa kok sawangannya awak dewi capek ya berjuangnya gak mari-mari sih. Mereka juga begitu Pak, bahkan lebih berat lagi. Kenapa? Karena kita punya harapan surga, harapan mati syahid, harapan dapat pahala, mereka nggak ada. Ya, mereka nggak ada. Tendensinya, motifnya dunia bagi mereka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi orang-orang beriman jangan berkecil hati, jangan merasa hina, jangan merasa rendah, dan jangan bersedih. Kita harus berbahagia menjadi seorang muslim, harus bangga dengan agama Islam, harus mau berjuang untuk agama Islam sebagaimana mereka bisa jadi lebih banyak perjuangannya membela kebatilan dan kekufuran, sementara mereka tidak punya harapan, sedangkan kita memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan semangat juang yang tinggi bagi kita semuanya, dan jangan pernah merasa lemah, terpuruk dan merasa hina di hadapan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu jamaah sekalian, hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.